Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Zizi, senang sekali menyapa kembali dalam acara program Sedep, seputar dialog keberkahan. Dalam rangka mengembangkan program PAUD HI, Sedep hadir nih dengan tema berkibar yaitu berbagi edukasi kreatif dan inovasi Bunda PAUD Surabaya. Pada episode kali ini kita kedatangan nih narasumber yang sangat keibuan, yakni Bunda PAUD Kecamatan Bula, Bunda Hudaya SSTP. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Sisi. Baik, ini kalau biasa dipanggil apa Bu? Saya? Iya. Bu Hudaya. Bunda Hudaya. Mungkin banyak ya warga Surabaya yang belum tahu. Monggo Bu, perkenalkan diri di depan kamera. Siap. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Perkenalkan saya dipanggil Ibu Hudaya. Dalam hal ini kami menjabat sebagai Camat Bula Kota Surabaya. Tetapi karena kami juga sebagai Bunda PAUD dan sebagian juga bisa memanggil kami dengan sapaan Bunda atau Bunda Hudaya. Dalam hal ini memang program-program atau tugas-tugas dan fungsi kami sebagai Camat Bula karena perempuannya ini, Betul. Sehingga kami juga berfungsi sebagai Bunda PAUD khususnya di Kecamatan Bula. Oke, siap. Bunda Hudaya ya. Siap. Baik Bun, hari ini kita akan membahas terkait kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah dan implementasinya itu seperti apa sih di Kecamatan Bula. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membahas sekolah orang tua hebat dan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Oke, baik. Tanpa berlama-lama saya akan menanyakan nih Bu beberapa. Tapi saya lebih kepo, berapa sih Bu warga yang ada di Kecamatan Bula secara demografisnya? Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Bula, bahwa warga Kecamatan Bula itu dengan total terdiri dari 47.889 jiwa. Baik. Dan 15.332 kepala keluarga, yang terdiri dari 24.042 perempuan dan 23.797 berjenis kelamin laki-laki. Dari jumlah penduduk ini kita mendapatkan persentase jumlah penduduk yang rata-rata usia atau range umur itu ada di rata-rata dari 0 sampai 4 tahun ada di 7%, 5 sampai 9 tahun ada di 8% atau di sekitar 3.886 jiwa, sampai ke usia 75 tahun ke atas ini ada di 798 jiwa atau 2%. Ini berdasarkan data yang kami miliki untuk saat ini. Mungkin itu. Baik, banyak juga ya Bu ya, 47.000 jiwa nih untuk Kecamatan Bula aja. Iya. Oke. Lalu saya penasaran juga sih Bu, apa sih tantangan utama yang dihadapi kecamatan dalam mengelola pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bula? Perlu diketahui Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara bahwa di Kecamatan Bula ini sebagian geografisnya ini adalah terletak di wilayah pesisir. Nah, memang tantangan-tantangan yang kami hadapi selama periode hampir 2 tahun ini sejak kami menjabat, bahwa sebagian penduduknya ini adalah bekerja sebagai nelayan. Terus memang berada di pesisir yang rata-rata itu juga mereka adalah sebagai buruh tambak, pekerja harian dan mungkin pekerjaan tidak tetap. Di situ ada terdiri dari 3 wilayah kelurahan yang berada di pesisir, yaitu Kelurahan Kedung Coek, Kelurahan Kenjeran dan Kelurahan Sukolilo Baru. Nah, kecuali satu di Kelurahan Bula itu yang mungkin secara geografis tidak langsung bertemu dengan pesisir. Jadi mungkin rata-rata untuk penduduknya juga tidak dalam kategori penduduk di pesisir, sehingga pekerjaannya pun tidak berkutat di sekitar nelayan. Nah, memang secara SDM di sini yang mungkin menjadi tantangan kami, bahwa penduduk pesisir ini memang rata-rata
mungkin secara SDM ini ya mungkin pendidikan yang masih rata-rata tidak melanjutkan di pasca SMA itu. gitu. Syukur-syukur mungkin banyak yang sudah tamat SMA, tapi memang untuk pendidikan di situ keterbatasan dari segi melanjutkan pendidikannya, dan memang rata-rata karena ini sudah turun-temurun sehingga mereka rata-rata itu tadi biasanya kembali ke laut menjadi nelayan dan mungkin buruh tambak atau pekerja harian. Oke, jadi emang kebanyakan di situ kerjanya di daerah pesisir ya Bu ya? Iya. Itu pesisirnya Pantai Kenjeran itu? Betul. Oke. Perlu diketahui juga Swarga Loka dan Madu TV Nusantara sebagai tantangan, tetapi kami juga mendapatkan suatu potensi di situ, yaitu potensi memiliki wilayah yang dekat dengan pesisir itu otomatis pasti menggugah para wisata. Betul. Karena alhamdulillah dari pemerintah kota juga telah membangun sarana prasarana maupun fasilitas-fasilitas seperti yang kita ketahui di situ ada jembatan Surabaya, kemudian ada Taman Surabaya, kemudian ada Taman Hiburan Pantai Kenjeran, baik yang lama maupun yang baru yang kemarin diadakan Pesta Pora, kemudian pada waktu Apexi kemarin juga di situ sudah menjadikan titik kegiatan pada saat malam hari jembatan Surabaya di apa tuh namanya laser show-nya. Nah, di situ menjadi titik kegiatan juga. Jadi alhamdulillah penuh dengan warna-warni ya. Di satu sisi mungkin ada tantangan dan di satu sisi menciptakan potensi-potensi. Ya. Tapi emang saya lihat kayak wow bagus ya sekarang THP itu. Alhamdulillah. Dan ini mungkin menjadi PR juga karena memang dari berbagai potensi ini, karena memang kalau wisata itu kan otomatis orang pengen datang sehingga mungkin tantangan kita itu ya dari segi keamanan, ketertiban itu yang menjadikan kita harus selalu standby, kita harus siap siaga bersama jajaran baik TNI maupun Polri. Oke, menarik sih. Mungkin saya mau jalan-jalan lagi ke sana, Bu. Mau silakan, Mbak. Siap, soalnya banyak juga ya. Saya terakhir ke sana itu belum serapi itu, Bu, THP, Bu. Kemarin lihat kan ulang tahun Surabaya, loh kok sekarang bagus, ada laser-laser kayak gitu. Betul. Akan saya main lagi ke sana. Silakan, Mbak. Baik, Bu, tadi kan saya udah singgung ya tentang wajib belajar 13 tahun. Mungkin banyak juga nih warga sobat Swarga Loka maupun Surabaya. Apa sih mengenai PAUD HI wajib belajar 13 tahun itu, Bu? Monggo dijelaskan. Ya, PAUD Holistik Integratif ini mengedepankan bahwa pendidikan anak usia dini ini memang adalah secara integratif, bahwa untuk pendidikan anak usia dini ini tidak hanya melulu kita harus belajar di depan meja atau di ruangan, tetapi bahwa pendidikan anak usia dini ini menggabungkan untuk bahwa anak-anak usia dini ini kita diajarkan dalam hal bagaimana caranya mereka menciptakan karakter mereka sejak usia dini. Karena rata-rata orang tua ini kan hanya berpandangan bahwa anak usia dini ini tidak perlu sekolah. Nah, itu permasalahannya. Tetapi bahwa pemerintah khususnya di Surabaya kita lebih konsisten dan fokus bersama dengan Ibu Bunda PAUD Kota Surabaya. Kita diberikan program Bunda PAUD HI ini sehingga sudah terprogram ya, baik dari level Kota Surabaya maupun ke kecamatan. Kita diberikan program-program anak-anak itu, diberikan program misalnya untuk meningkatkan akses, kemudian anak-anak diajar dalam hal perlindungan, kemudian pengasuhan, dan juga kesehatan dan juga gizi, dan ini menjadi satu kesatuan, makanya disebut PAUD holistik dan integratif itu. Kemudian untuk wajib belajar 13 tahun ini memang bahwa belajar itu sesuai dengan ini ya, juga dari
pendekatan agama kita juga bahwa Betul. ternyata belajar itu memang mulai dari eh, begitu Kecil. kita lahir Betul. sampai di liang lahat. Ini Oh memang iya betul. artinya ini juga sudah menjadi sunnah kita bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Betul. Kemudian diprogramkanlah menjadi adanya pendidikan usia dini ini mulai dari 0 sampai 6 itu ya di balita itu adanya PAUD ya. PAUD ini terdiri dari mungkin yang kelompok bermain, kemudian di TK, kemudian lanjut ke SD sampai ke SMP. Nah, ini yang wajib. Kalau dulu yang kita tahu wajib belajar itu mungkin hanya 9 tahun Betul. dari 9 SD tahun. maupun sampai SMP. SMP. Nah, untuk sekarang pemerintah sudah mewajibkan bahwa pendidikan usia dini ini memang harus dimulai dari usia dini, dan ini bukan hanya sekedar seorang ibu yang bekerja menitipkan anak di, dulu itu yang kita kenal itu hanya menitipkan ke tempat-tempat playground, tempat penitipan hanya anak. tempat penitipan anak, tetapi bukan itu sebenarnya. Tetapi ya karena mungkin orang tuanya tidak bisa menemani ya, mendampingi anak-anak ketika mereka bekerja, tetapi ini ternyata sudah menjadikan program kita di program di khususnya di Indonesia ya, ini sudah program pemerintah bahwa pendidikan ini memang tidak harus duduk manis belajar menghitung atau membaca ya, tidak, tetapi pendidikan yang di awal ini adalah pendidikan membangun karakter anak. Kemudian bisa menciptakan anak-anak yang apa ya, mungkin tahu namanya budaya antri, kemudian tahu namanya gotong royong, bisa namanya bekerja sama atau saling membantu dengan sesama seusianya itu. Dan Jadi udah dari kecil ya Bu ya? iya. Dididik seperti itu. Lalu apa aja sih Bu implementasi dari program ini? Ya, implementasi program wajib belajar 13 tahun di Surabaya ini memang apa ya, anak-anak ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya, kemudian adanya kemitraan orang tua dengan tenaga pendidik. Betul. Kemudian anak-anak pun sudah memiliki kegiatan ya, karena kenapa? Zaman sekarang waktu mungkin seusia kami saat balita dengan anak balita di usia di zaman sekarang itu mungkin beda ya. Betul. Kalau saya pun tahu sejak lahir itu anak-anak saya yakin sudah ada yang dikenalkan dengan gadget. Iya betul. Karena misalnya anaknya rewel, pasti langsung dikasih HP. Ini buat kamu biar tenang kayak gitu. Jadi terus menangis langsung dikasih HP. Nah, dikit-dikit HP. Sehingga kita memang memberikan ruang bahwa hari ini anak-anak harus ke PAUD. Nah, meluangkan waktu saja ini sudah luar biasa, sehingga di waktu-waktu tertentu mereka harus meninggalkan namanya gadget itu, baik orang tuanya maupun anaknya. Kemudian mereka bisa saling mengenal lingkungannya. Mungkin selama ini anak-anak ini taunya hanya di dalam rumah saja. Kemudian nonton TV, lihat HP. Nah, tetapi karena ini yang sangat-sangat realita ya di wilayah yang ada di lapangan, bahwa dengan mereka masuk pada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan, apalagi ini gratis kan. Ini gratis, bukan kayak dulu yang kita alami itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke playgroup. Nah itu, oke. Justru playgroup itu yang berbayar ya Bu ya. Itu kan luar biasa. Makanya, playgroup itu dulu ya. Ketika ini sudah sudah betul-betul menjadi program nasional, PAUD itu ada sampai tingkat RW. Dan luar biasa. Jadi tinggal jalan kaki nyampe gitu. Kalau dulu kan mungkin harus ada kendaraan, sehingga orang merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa seperti itu, saya harus meluangkan mengeluarkan biaya khusus, mungkin transportasi, harus ada yang antar, harus ada yang jemput. Tapi kalau ke PAUD ini kan ada di balai RW, jadi luar biasa. Ya. Gitu. Tapi ada nggak orang tua yang kayak, aduh males banget nih nyokolain anaknya di PAUD kayak gitu Bu? Mungkin sampai sekarang alhamdulillah untuk
persepsi-persepsi itu insya Allah sudah tidak ya, karena ibu-ibu sekarang juga ibu-ibu zaman now ya, mungkin istilahnya mama-mama muda, Ya, mama-mama mama muda muda. itu juga mereka kan tidak mau ketinggalan, Betul. tidak mau ketinggalan bahwa karena memang dampak positifnya banyak sekali, sehingga alhamdulillah sampai sejauh ini kalaupun yang mungkin yang punya ekonomi yang rata-rata ke atas, mungkin bisa saja mereka masukkan ke level-level playgroup yang berbayar, tetapi karena ini insya Allah 5 langkah nyampe. Lebih gitu, dekat ya Bu insya ya. Allah. Gratis lagi We. Gratis lagi. Baik, lalu ada nggak Bu program yang telah dilakukan nih di Kecamatan Bula dalam melibatkan orang tua untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun? Ya, kebetulan memang dengan adanya sekolah orang tua hebat juga melalui dari program baik dinas pendidikan, kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian dari PKK kota, ini kita berkolaborasi, kemudian terciptalah namanya sekolah orang tua hebat, dan tentunya semuanya dari pembinaan dari Bunda PAUD Kota Surabaya, di mana sekolah orang tua hebat ini mengajarkan ibu. Mengajarkan ibu, jadi bukan balita lagi yang belajar. Nah ini memang sangat-sangat unik ya. Kalau zaman dulu ini kita tidak Belum ada ada. kayak ginian. Seorang ibu mungkin kalau dia bekerja mungkin kategorinya mungkin dia sudah tidak punya waktu. Tetapi ini Betul. yang kita sisir ini kan adalah orang tua balita ataupun orang tua yang sedang mengandung. Kita wajibkan mereka, ayo mungkin ke Balai RW yang tempatnya PAUD itu. Di situ mereka bisa belajar, baik itu terkait gizi anak, kemudian bagaimana merawat anak, kemudian bagaimana mereka bisa ilmu bisa menambah ilmu pengetahuan, baik itu misalnya mulai dari mengandung sampai melahirkan sampai merawat anak, bahwa menciptakan generasi emas ini adalah dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak anak di kandungan, sehingga di situ kita bisa mencegah dari namanya stunting. Betul. Nah, pentingnya itu bahwa ketika seorang ibu mengandung tidak punya bekal ilmu yang mungkin selama ini mungkin saya tahulah bisa dari jet atau apa, tidak bisa, karena tanpa ada namanya istilahnya pertemuan atau ada namanya konsultasi itu bisa menambah dan juga menambah teman juga ya. Betul. Mungkin selama ini ada juga ibu-ibu yang mungkin sifatnya yang agak-agak nggak mau keluar Kayak gitu ya, pemalu-pemalu iya gimana gitu. ya. Sehingga mereka bisa diberikan ilmu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu penting untuk menjaga bayinya dan juga mengantisipasi anak lahir stunting. Jadi seorang ibu yang mengandung kemudian yang memiliki balita, sehingga cakupan ilmu yang akan diajari itu memang semuanya itu berkutat pada mulai dari anak yang masih di kandungan sampai lahir dan sampai mereka masuk di golden age. Betul, di golden age itu iya, tadi. Jadi emang SOT ini diperuntukkan untuk kayak menyiapkan anak generasi emas itu. Oke, dan siap. mengantisipasi namanya stunting itu tadi. Oke, berarti emang targetnya ini zero stunting ya Bu ya, di Betul, setiap tempat itu. zero stunting. Oke, berarti saya penasaran sih, di tempat Ibu apakah masih ada nih yang kayak stunting atau gimana gitu? Kalau stunting ini kalau di tahun 2023 kemarin itu memang rata-rata di setiap kelurahan kita masih ada 3, ada yang 4, tapi alhamdulillah di 2024 akhir kemarin alhamdulillah masing-masing kelurahan itu sudah zero. Kemudian kelurahan Bula itu ada 2 tetapi pra.
prastunting. Sehingga insya Allah dengan pendekatan-pendekatan maupun semuanya bergerak, baik itu dari puskesmas, kemudian dari lurah, dari KSH, itu semua kita ada namanya monitoring ya, monitoring balita ataupun yang prastunting itu untuk mengecek tumbuh kembang anak. Di mana kemudian di situ kita memperhatikan gizinya, dan mungkin juga melalui program-program pemerintah itu Kampung Madani, kita juga turun mungkin kebutuhannya apa, mungkin di situ dia butuh susu mungkin ya, karena untuk balita stunting itu ada susu khusus ya, karena biasanya anak-anak ini kan memang memiliki kekurangan-kekurangan yang spesial ya, mungkin istilahnya dia nggak mau makan, terus mungkin tidak mau makan sayur. Nah kemudian di hasil monitoring di lapangan bersama-sama, oh ya si ini harus minum susu apa gitu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oke, jadi emang support banyak ya Bu ya dari pemerintah kota ini untuk menuju zero stunting. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. OTW zero itu Bu. Iya, insya Allah sudah. Baik, lalu tadi kan kita udah membicarakan Bu ya tentang anak PAUD HI dan sebagainya. Sebenarnya tuh apa sih indikator dari PAUD HI itu sendiri, dan kebutuhan esensialnya itu apa juga Bu? Ya, indikator PAUD holistik integratif itu meliputi tadi itu sudah kita sampaikan bahwa adanya pendidikan. Kesehatan, gizi, pengasuhan atau pola asuh ya, dan perlindungan yang terintegrasi. Pada dasarnya kita ini dimanapun tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kemudian kalau untuk mewujudkan PAUD HI ini memang makanya di SOTH ini tenaga pengajar itu bukan dari Bunda PAUD tentunya, itu pasti dilibatkan dari puskesmas. Jadi ketika kita berbicara masalah gizi, yang turun itu pasti dari puskesmas. Jadi mungkin ahli gizi ya. Jadi ya nggak mungkin misalnya kayak saya yang harus berbicara masalah gizi, nanti bunda-bundanya nanti salah nanti. Ya, karena pasti kita punya keterbatasan, sehingga dari program ini kita bekerja sama, misalnya dari puskesmas nanti yang memberikan pola-pola asuh terkait makan bergizi anak, nanti diterjunkanlah dari puskesmas. Kemudian mungkin dari pola-pola pengasuhan atau perlindungan itu biasanya diambil dari dinas-dinas perlindungan perempuan dan anak. Kemudian mungkin dari pendidikan ya dari dinas pendidikan. Jelas di situ ada kader juga, kader Surabaya Hebat ini adalah kader yang memang sudah mumpuni juga, karena mereka juga itu dilatih oleh dinas kesehatan ya, melalui puskesmas mereka menjadi kader. Kemudian mereka yang biasanya turun ke lapangan itu biasanya yang ikut terjun yang sama-sama di posyandu seperti bumil, ibu hamil, misalnya ibu hamil mungkin ada risiko tinggi, kemudian anak yang mungkin gizi kurang. Nah, itu akan dipantau terus oleh kader-kader yang telah diberi bimbingan oleh dinas kesehatan itu. Kader Surabaya Hebat itu. Berarti dari sisi keluarga juga akan terlibat ya Bu ya dalam pembelajaran anak itu tadi? Jelas, itu jelas sekali ya. Ini pendampingan ya. Jadi seorang anak balita, kemudian dia juga adalah peserta sekolah orang tua hebat, dan tentunya dia adalah juga pendamping balita. Sehingga di sini memang peran orang tua sangat-sangat besar ya, ketika kita memiliki balita itu, yang mana balita ini adalah termasuk golongan usia golden age tadi. Nah, di sini pentingnya peranan orang tua untuk menciptakan generasi emas. Oke, siap. Lalu untuk di Kecamatan Bulak sendiri ya Bu ya, bagaimana sih strategi yang dilakukan untuk menerapkan program ini sendiri, PAUD HI ini? Kami di sini PAUD kecamatan ini terdiri dari ada juga PAUD kelurahan, jadi bunda-bunda PAUD. Jadi kami ini tidak sendiri, saya pun sebagai bunda PAUD kecamatan juga memiliki bunda PAUD kelurahan. Nah, bunda PAUD kelurahan itu siapa? Kebetulan lurah kami ini ada 4 dan 3-tiganya adalah seorang perempuan, sehingga juga menjabat sebagai lurah dan juga Bunda
menjadi Bunda PAUD kelurahan secara otomatis. Kemudian yang Pak Lurah, sehingga yang menjadi Bunda PAUD kelurahan adalah istri, istri jadi Bunda PAUD kelurahan, dan kami bersama-sama juga selalu turun ya. Betul. Kita selalu ngikut bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di baik itu di PPT, TK maupun yang SD kelas 1 dan kelas 2, kan itu masuk dari pendidikan anak usia dini. Jadi kami ini kemarin juga ada kayak kegiatan talenta. Kegiatan talenta itu memang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka bisa mengeluarkan seni, mereka bisa apa gitu ya, menari atau mungkin mengaji ataupun sampai ini ya semacam ceramah gitu. Jadi mereka sudah bisa membuktikan kemampuan dan bakatnya hasil dari pendidikan ini. Itu kemudian kami juga memiliki program seperti makan gizi, yaitu gemar makan ikan. Nah, di sini gemar makan ikan saya melihat bahwa ada potensi kan. Kami sebagai wilayah yang berada di pesisir, di sana kan ada namanya ikan asap. Di sana kan banyak warga yang memiliki pengrajin ikan asap. Nah, kemarin kebetulan kami melakukan serangkaian dengan Hari Kartini. Betul. Hari Kartini, kemudian kami melakukan gemar makan ikan itu tadi, gemar makan ikan asap. Kemudian kita berkolaborasi dengan PKK kami, PKK kecamatan melalui Pokja 2 untuk melatih orang tua balita untuk melakukan kudapan-kudapan dari bahan ikan asap. Kemudian setelah itu anak-anak kita berikan satu-satu untuk ini loh. Tapi bunda-bunda harus tahu juga. Jadi pemenuhan gizi anak itu gimana caranya, kreativitas anak-anak, memunculkan inovasi, memunculkan menu-menu baru. Betul. Yang mana kenapa saya pilih ikan? Kenapa ikan asap? Karena memang ikan asap ini banyak di sana. Jadi bunda-bunda itu tidak bingung dan tidak perlu harus banyak atau apa, kan hanya semacam kudapan. Jadi tidak harus melulu beli. Jadi kita munculkan kreativitas seorang bunda atau orang tua. Oke, berarti sejak kecil ya Bu ya, mengenalkan makanan-makanan seperti itu. Itu salah satu program yang kami lakukan untuk gemar makan ikan kepada anak-anak. Selain talenta itu tadi. Luar biasa. Bu, ini sepertinya kita harus break sejenak dulu ya Bu ya. Siap. Karena kita udah mau lanjut segmen kedua. Mungkin kita akan membahas tentang SOTH dan detailnya gimana sih kayak ada di detailnya SOTH yang ada di Kecamatan Bula. Mungkin Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, kita berbincang-bincang lagi ya di segmen 2. Halo Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, balik lagi nih bersama saya Zizi dan Bunda Hudaya, Kecamatan Bula. Baik Bun, tadi kan udah membahas ya terkait SOTH, PAUD HI. Nah, saya penasaran nih tentang sekolah orang tua hebat. Sebenarnya itu apa sih Bun, kok bisa lagi digencar-gencarin sekarang? Iya, jadi SOTH itu kalau berdasarkan singkatannya itu sudah kita ketahui adalah sekolah orang tua hebat. Betul. Kenapa harus ada hebatnya ya? Karena berarti di sini anak-anak orang tua ini memang diupayakan menjadi seorang tua yang betul-betul hebat. Betul. Nah, dan ini merupakan salah satu program pendidikan informal yang bertujuan dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dalam hal pengasuhan anak-anak balita dan mungkin kemampuan dalam hal mencukupi kebutuhan gizi dan perlindungan anak-anak balita yang mereka miliki gitu. Oke, berarti tadi Ibu udah menjelaskan juga ya kalau SOTH ini mulai dari sebelum mereka lahir sampai sesudah mereka lahir, jadi 1000 hari. Nah, sebenarnya itu apa sih upaya Bunda PAUD Kecamatan Bula ini mengajak para orang tua untuk mengikuti SOTH, Bu? Iya.
Eh, karena ini lagi kita ke pribadi ya. Betul. Dan ini memang merupakan salah satu tantangan juga ketika kita harus mengajak para orang tua. Kok pasti mikirnya gini, kok sekolah sih, kok saya harus sekolah lagi, kan pasti Betul. mikirnya gitu. Jadi ini menjadi salah satu upaya, yaitu gimana caranya kita memberikan pemahaman, memberikan kesadaran bahwa ini loh buat jenengan semua, bukan buat Bunda PAUD, bukan buat puskesmas. Ya istilahnya ya memang tujuannya positif, sehingga alhamdulillah kita memang dari tadi memang kita sampaikan bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendiri, pasti kita bersinergi Betul. dengan pihak-pihak, baik itu di sini tuh kita libatkan para RW, RT, kemudian itu tadi ada kader Surabaya Hebat. Nah, kader Surabaya Hebat ini kan memang mereka sudah mumpuni ya, baik itu di segi kesehatan yang mereka memang selalu berinteraksi dengan puskesmas ataupun posyandu, sehingga dalam hal mengajak atau memberikan kesadaran ini biasanya langsung kita pendekatan kepada orang tua yang memiliki balita ini. Oh, baik Bun. Tadi kan SOTH itu, tapi saya penasaran sih, apa aja sih materi atau topik yang diberikan kepada orang tua dalam program ini, Bun? Ya, materi-materinya itu tentunya memang dalam hal mungkin peningkatan gizi, kemudian bagaimana anak-anak ini dibimbing atau istilahnya diberikan pengetahuan-pengetahuan melalui biasanya kita kerjasama juga dari organisasi-organisasi atau universitas. Jadi biasanya itu dari anak-anak mahasiswa. Jadi anak-anak mahasiswa juga di sini kita libatkan. Kemudian bagaimana caranya orang tua itu memiliki kemampuan dalam hal memiliki komunikasi kepada anak itu bagaimana. Jangan sampai wes ngamuk sama bojone, habis itu ngamuk juga sama anaknya. Ini kan memang secara sederhana, istilahnya kita gimana caranya memberikan pengetahuan atau skill sebagai orang tua itu yang baik itu bagaimana sih? Mungkin kalau si ibu gimana caranya dia bisa memenuhi gizi anaknya, kemudian pola asuhnya bagaimana. Mungkin kalau misalnya anak 3 terus gede-gede tahu-tahu muncul si balita, berarti ini kan memang ada jarak yang sangat jauh ya. Mungkin sudah punya anak gede tiba-tiba ada anak kecil lagi. Nah ini kan sangat-sangat kaget juga ya, shock. Aduh tiba-tiba sudah punya balita lagi. Nah ini bisa dibantu melalui pendidikan atau materi-materi pola asuh itu tadi, pola asuh. Kemudian dari bagaimana caranya mereka bisa memberikan makanan yang tepat itu tadi, menjaga kebersihannya, kemudian tetap mengutamakan namanya syarat-syarat makanan yang bergizi untuk menciptakan anak-anak ini tidak makan yang micin gitu kan. Sembarang gitu Bu ya. Gimana ya, sekarang kita ini memang hidup dengan situasi yang sangat-sangat ono GoFood, tinggal GoFood aja. Mau makan apa nak? Ada GoFood. Nah, ini membuat orang tua itu semakin malas, ya kan, sehingga kita tidak perlu lagi bersusah-susah payah. Tetapi kan kita tidak tahu yang kita beli itu apakah sudah memenuhi, apalagi ini kan balita. Gimana cara seperti tadi yang sudah kami kembangkan itu, mungkin gimana caranya anak-anak ini bisa mau gemar ikan misalnya, kan gitu. Bagaimana caranya anak-anak ini mau makan sayur. Mau makan buah gitu. Itu sih sederhananya gitu. Oke, berarti semua dipelajarin ya Bun ya di SOTH ini, dari makanannya, gizinya juga. Berarti pola asuh juga semua ada di SOTH. Iya. Nah, apakah di SOTH ini juga berhubungan POTHI Bun? Jelas, pasti. Holistik integratif di program Bunda PAUD juga di situ kan ada untuk pemenuhan gizi, kesehatan, dan layanan-layanan pola asuh, dan bagaimana cara menciptakan karakter anak. Bagaimana cara menciptakan karakter kalau orang tuanya juga tidak mampu, sehingga ini harus sinkron. Ketika anak kita harapkan menjadi seperti apa,
ya berarti kan orang tuanya. Nah, Betul. gimana caranya orang tua juga mampu memberikan pendidikan karakter ke anak. Kemudian orang tua gimana caranya juga kita bisa memberikan pengetahuan, oh ini loh anak sudah harus diajarkan bagaimana caranya budaya antri, bagaimana bisa anak-anak bisa mencintai lingkungannya, Betul. bagaimana anak-anak bisa sudah memahami bahwa ada namanya sifat gotong royong yang harus kita pahami di dalam kehidupan mungkin sesama. Kemudian sebagai orang tua ini saya harus mencukupi apanya? Ya dengan cara pemenuhan gizinya. Betul. Kemudian saya harus mengasuh, yaitu tadi pola asuh anak mulai dari mungkin bangun tidur sampai kembali tidur itu mungkin ada juga mungkin pendekatan-pendekatan agama yang mungkin anak-anak sudah diajari dengan mungkin membaca Quran atau mungkin dimasukkan ke dalam TPA itu ya, Taman Pendidikan Al-Quran mungkin yang bagi yang muslim, mungkin kalau anak-anak non muslim ya mungkin sudah diajari mungkin bagaimana mereka beribadah masing-masing sesuai dengan agamanya. Oke, baik. Lalu ada nggak sih Bun dari SOTH ini perubahan perilaku atau peningkatan pemahaman orang tua setelah mengikuti program tersebut? Insya Allah ya, karena ketika mereka melakukan SOTH itu, Betul. Ketika mereka masuk itu ada namanya pretest. Oh, ada pretest juga. Jadi mereka itu diberikan tes awal ketika mereka baru duduk pembukaan gitu kan, kemudian setelah sebelum pematerinya memberikan materi atau narasumber diberikan dulu pretest nih. Jadi kita ujian itu. Jadi belum diberikan materi, dites dulu. Nah, ketika sudah selesai pretest, kemudian ada materi, ada lagi post test itu tadi gitu. Sehingga di situ nanti terukur sampai di mana sih kemampuan orang tua ini. Kemudian kan nanti bisa kita sinkronkan dengan tumbuh kembang anak yang kita didik pada PAUD tersebut. Insya Allah, alhamdulillah ya pasti ada kemajuan-kemajuan dan pasti mendapatkan ilmu pengetahuan yang mungkin mereka mungkin tidak merasa bahwa oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata seperti ini. Alhamdulillah. Jadi misalnya kita kadang menguji juga kan, menguji kita ibu-ibu misalnya ini 1000 hari pertama kehidupan itu bagaimana sih, kita coba menguji mulai dari kandungan sampai melahirkan sampai umur usia kurang lebih 3 tahun gitu, apa saja sih ibu, gunanya apa sih itu tadi, yaitu mengantisipasi anak lahir stunting atau ibunya sendiri jangan sampai menjadi ibu hamil yang mungkin kurang gizi atau risiko tinggi itu ilmu-ilmu yang mungkin selama ini tidak akan mereka tidak peduli atau gimana gitu. Kayak diabaikan. Iya benar, sih? karena Kayak kan gitu. Pikirnya kita kan tumbuh kembang anak atau bagaimana orang melahirkan itu biasanya turun-temurun paling dari orang tua saja. Nah kamu begini aja, begini. Nah tapi untuk menambah wawasan itu mungkin masih perlu, ya itulah gunanya SOTH ini. Oke, berarti cukup keren ya Bu ya untuk program ini karena banyak juga ilmu yang didapat, apalagi parenting juga terupdate. Betul, ada parenting Lalu juga. Saya penasaran sih, tadi Bu kan udah menyebutkan kayak beberapa SOTH tuh, salah satunya kayak gemar makan dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program SOTH ini? Iya. Tantangannya itu kadang gini, mungkin mereka merasa jadwalnya tidak sesuai dengan mungkin pas mereka lagi ada kegiatan apa juga. Itu sih kadang misalnya pas kita lagi monitor, ini Bu, ini ada berapa orang yang gak hadir gitu. Ternyata begitu kita cek, mungkin karena ada juga yang tidak sesuai dengan jadwalnya, dan mungkin juga karena mungkin masih ada tanggapan-tanggapan ataupun malas atau apa ya. Tapi biasanya juga kita selalu memberikan edukasi ya, kita pendekatan. Ibu kenapa tidak hadir? Gitu. Tapi alhamdulillah sudah melalui pendekatan melalui bunda-bunda maupun KSH maupun RT RW, memang ada biasanya ini pengalaman. Jadi mereka itu tidak mau, misalnya kalau yang SOTH ini siapa sih? Mereka menganggap bahwa kalau sudah disekolahkan ini, apakah anak saya termasuk anak yang kurang atau gini. Jadi mungkin pemahaman yang
masih miss ya, Betul. miss. Jadi mereka tidak mau loh. Anak saya loh nggak apa-apa. Kenapa saya harus masuk sekolah? Jadi sepertinya mungkin terkait dengan miss ya, Betul. miss. Sehingga kita akhirnya harus pendekatan, mendatangi rumah yang bersangkutan. Kadang kita harus ketemu sama kakeknya, karena mungkin ini kan rumah keluarga ya. Di situ ada orang tuanya, di situ ada kakeknya. Jadi mereka menganggap kenapa anak saya harus sekolah gitu. Oke. Itu aja sih. Dan istilahnya biasanya juga mungkin masih ada pandangan-pandangan dari baik itu suami juga itu mungkin menganggap ini apa. Jadi tapi sejauh ini alhamdulillah apa ya istilahnya tantangan-tantangan atau semacam itu kita sudah jarang mendapati karena ini sudah semakin meluas ya. Betul. Sudah semakin meluas dan ada di semua balai-balai RW. Oh, berarti udah banyak titik ya Bun? Sudah. Kita gitu. di Kecamatan Bula itu ada 19 ya, 19. Jadi istilahnya sudah meluas ke 19 titik, ada 19 RW itu dari berbagai macam dari kelurahan-kelurahan itu, dan itu mereka juga difleksibelkan waktunya sehingga misalnya jangan sampai ada alasan lagi ini waktuku ini waktuku ini ya gitu. Walaupun kan tidak setiap hari. Betul. Jadi insya Allah bisa. Oke, berarti cukup terjalan dengan baik ya Bun ya Insyaallah. sejauh ini. Tapi saya penasaran sih Bun, ini out of topic, ada nggak sih program unggulan nih ya yang dari Kecamatan Bula sendiri mengintegrasikan layanan Adminduk ke dalam kegiatan PAUD? Misalnya seperti posyandu atau kegiatan parenting atau emang kayak ya udah setiap ada acara SOTH kita tetap ada sosialisasi tentang Adminduk. Ya betul. Jadi istilahnya itu jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi pada saat mungkin pada kegiatan PAUD kita monitoring, di situ juga kita minta data kepada orang tua yang mendampingi anaknya sekolah itu. Apakah anak sudah punya semacam kartu identitas anak atau mungkin pada saat kita kan juga ada namanya ini ya pelayanan balai RW ya, ada pelayanan di balai RW. Di situ juga kadang ada warga ataupun baik melalui Pak RW atau maupun Pak RT juga kita menyampaikan untuk tertib administrasi kependudukan. Yang jelas untuk mensinkronkan antara kegiatan PAUD dengan kegiatan Adminduk itu pada saat kegiatan PAUD kita juga biasanya langsung mensonding orang-orang tua untuk apakah anak-anak itu sudah dipenuhi hak-haknya dalam hal administrasi kependudukan. Jangan sampai besok mau masuk SD tiba-tiba loh saya belum punya akte kelahiran kan gitu. Mungkin mikirnya kalau masih PAUD tidak butuh akte kelahiran, tetapi ketika kita sudah mulai sounding di beberapa tempat-tempat PAUD ataupun di balai RW, insya Allah ini sudah bisa kita antisipasi. Di luar misalnya kayak balai-balai pelayanan RW itu kita juga sudah melalui sosialisasi. Baik, berarti setiap ada kegiatan bakalan bersosialisasi itu tadi ya Bu ya? Insya Allah, karena ya kami ini kan memang di kecamatan ya, kecamatan dan kelurahan itu kalau nggak turun ke lapangan itu rasanya kan aneh ya. Betul. Karena kita ini kan selalu berhubungan sama masyarakat. Jadi dimanapun kita berada dengan posisi kegiatan apapun, kalau misalnya saya mungkin sebagai di luar Bunda PAUD, mungkin sebagai camat, apabila mungkin pada saat sambutan ya kita akan memberikan selingan-selingan mungkin kalau ada program-program yang harus kita seperti jemput bola itu ya, jemput bola semacam untuk ayo ini ada tahu nggak itu namanya KIA misalnya gitu ya, itu kan masih mungkin orang belum terlalu ini ya, belum walaupun tahu. belum terlalu belum diprioritaskan lah sama masyarakat misalnya, sehingga itu setiap mungkin pada saat kami ada rapat berkala di balai tingkat-tingkat kelurahan sampai RW itu kita memberikan kesempatan untuk ayo misalnya kasih apa yang mau disampaikan. Misalnya anak-anak yang sudah berumur 16 tahun segera melakukan perekaman KTP, kemudian melakukan perubahan-perubahan data pada data-data yang ada di KK-nya. Ya itu tadi kan kadang kalau kita tidak
ngecek, oh iya ya anak saya ini sudah kuliah tapi Betul. datanya masih belum sekolah. Nah, gitu. makanya itu terlalu tidak sadar. Nah, emang kadang orang Surabaya pun sendiri, gak usah jauh-jauh, teman-teman yang ada di sini tuh kadang masih SD kayak gitu, Bu. Nah, itu Iya. nggak terupdate. Ya itu memang peninggalan yang lama-lama itu memang Betul. kita, lo sudah lulus kuliah masih belum sekolah. Nah, makanya itu kadang kan orang kurang aware juga kan, Iya. kayak menyampingkan apa sih fungsinya Iya gitu. memang benar. Kita kan nggak tahu kalau Tidak, kedepannya bakalan. jadi tidak ada niat untuk mengupdate. Betul. Nah itu Jadi sedihnya memang itu. kita sebagai pemerintah yang harus selalu mengingatkan, menghimbau. Oke, lalu berarti apa Bu upaya untuk dari Bunda Paut Kecamatan sendiri nih ya, bekerja sama dengan Dukcapil atau pihak kecamatan atau kelurahan atau balai RW untuk menyadarkan orang-orang itu, Bu? Ya itu tadi ya kita selalu itu tadi jemput bola, Betul. baik itu di kegiatan posyandu, mungkin kita berikan pamflet-pamflet, poster-poster, karena kita juga punya media sosial. Oh, oke. Ya, kemudian kita juga punya grup. Kita kan punya grup dengan bunda-bunda PAUD, pendidik. Nah, di situ kan mereka punya tenaga pendidik, mereka punya anak didik itu kan yang di PAUD. Nah, kita punya grup. Nah, di situ kita bisa memberikan bunda-bunda tolong dicek dari anak-anak didik kita untuk segera dilakukan update kependudukan atau mungkin ada pengurusan dari kartu identitas anak ataupun hal-hal yang lain, sehingga semua program-program pemerintah itu bisa langsung masuk ke tujuan. Betul. Karena kita sudah punya komunitas-komunitas nih. Jadi kan jangankan ke PAUD nih, misalnya kita juga punya dengan Pak RW, Pak RT, bunda-bunda KSH. Betul. Jadi semua program-program pemerintah kita upayakan semuanya bisa langsung terkonekkan kepada mereka. Karena ya memang kita ini ada di ujung tombak ujung tombak. Jadi ya gimana caranya semua program pemerintah itu harus segera disosialisasikan dan tersampaikan. Langsung auto terintegrasi semua, Bu. Betul. Iya. Oke, lalu apa aja sih Bu permasalahan yang paling sering ditemukan terkait adminduk nih ya, apalagi pada usia anak dini ataupun udah dewasa di wilayah Bula? Mungkin yang kalau untuk anak usia dini mungkin tidak terlalu repot ya. Kenapa? Betul. Karena anak yang baru lahir ini masih gampang lah kita proses. Betul. Masih gampang, masih mudah lah. Tidak terlalu ini. Jadi kalau misalnya, kalau seingat saya dulu itu kalau misalnya baru lahir kemudian sampai usia berapa bulan itu kena denda ketika kita tidak tidak segera mengeksekusi hak-hak pemenuhan dalam administrasi kependudukannya, nanti kena denda. Mungkin 3 bulan atau berapa bulan. Jadi ketika lahir langsung urus akte kelahiran, kemudian dirubah kakaknya. Mungkin hal-hal seperti itu kan banyak mengalami perubahan-perubahan kebijakan. Betul. Ya. Nah, karena sekarang ini kita sudah punya namanya barang yang pintar yang ada di genggaman kita, sehingga pemerintah juga menganjurkan kita tidak harus ketemu dengan petugas Dukcapil kan gitu. Ya, kita sudah dididik gimana caranya saya bisa merubah dokumen saya melalui gadget saya sendiri, kan gitu. Betul. Nah, itu untuk anak-anak balita. Tetapi yang sering kami temui itu ketika ini barusan nih kasusnya. Apa itu? Ketika mereka harus mengurus keterangan ahli waris. Nah, kalau keterangan ahli waris ini kan berarti ada salah satu anggota keluarga berarti yang sudah tidak ada, artinya meninggal dunia. Betul. Nah, meninggal dunia ini biasanya kan orang tua nih, orang tua atau kakek atau nenek. Kakek atau nenek meninggal tahun berapa, kemudian ketika mau mengurus salah satu istilahnya mengurus keterangan ahli waris ini, ketika dicek ternyata ada salah satu, bukan salah satu lagi, 2 dokumennya yang tidak ada, tidak punya surat nikah, tidak ada surat kematian. Wah, ini jadi PR. Problem kami. Ya sudah. Kami juga kan tidak bisa. Betul. Semua pelayanan harus ada solusi. Betul. Nah, inilah menjadi tantangan kita. Gimana caranya kita
memberikan edukasi juga kepada warga. Jadi jangan pada saat sudah butuh baru Betul, bingung. nah itu. Nah selama ini kemana? Nah ketika sudah butuh surat keterangan ahli waris, barulah diurus surat-suratnya. Loh jangankan yang pewaris, ahli waris aja ternyata akte kelahirannya tidak punya. Ya ampun Bu. Ya, mungkin masih kelahiran tahun-tahun 60, 70 ya. Saya rasa mungkin di situ sudah ada, dan alhamdulillah kemarin juga begitu kami cek, alhamdulillah akhirnya diurus juga. Oke, sekalian. Iya, akhirnya diurus juga dan terbitlah surat akte kelahiran dari ahli waris itu. Kemudian ketika kami cek lagi, karena akte kematian juga tidak ada. Tapi ini kami cek lagi, ternyata ini lagi proses untuk diterbitkan akte kematiannya. Betul. Agak complicated ya Bu ya. Iya, memang ya gitulah, kita kan dari orang lahir sampai orang mati ya, itu memang yang diurusi. Itu betul. Kadang orang menyampingkan apa sih buat akte kelahiran lah, kalau kita ngurus kayak gini nggak ada, gimana ya, itu. Makanya kalau mungkin anak yang baru usia balita mungkin insya Allah masih muda. Yang banyak yang terjadi itu adalah ketika kita akan memberikan solusi terhadap generasi lama. Iya, kasus-kasus seperti ini tadi. Itu Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara ya. Jangan sampai kalian terlambat, apalagi kasus yang Ibu tadi dijelaskan. Jangan sampai kalian juga mengulangi. Nah sebenarnya itu apa sih Bu pentingnya ya akte kelahiran ataupun data kependudukan yang lain atau akte kematian? Mungkin banyak warga Surabaya ini masih mengentengkan hal tersebut. Wah, sebenarnya itu bukan lagi berapa pentingnya ya. Betul. Bahwa ini adalah salah satu hak dan kewajiban kita, bahwa ini adalah dokumen penting. Betul. Nah, kalau untuk akte kelahiran kami untuk pelayanan pendidikan. Nah, itu perlu sekali itu pelayanan pendidikan, kemudian untuk kesehatan juga iya. Betul. Mungkin untuk juga perjalanan atau urusan imigrasi, itu pasti dibutuhkan, sangat-sangat pasti. Jadi ya pentingnya dokumen kependudukan itu ya salah satu kebutuhan, dan itu menjadi ya bisa jadi kita menganggap ini adalah kebutuhan pokok. Nah, betul. Kebutuhan pokok, bahwa begitu kita lahir ini adalah menjadi tanda, oh iya sih saya lahir di kapan kan itu. Kemudian ketika dia mengalami seperti tadi ada meninggal, loh kok nggak dicatat. Nah terus buktinya apa? Betul. Salah satu kemarin sempat saya berikan solusi, kalau ini tidak diuruskan, saya pengen tahu kalau memang si A meninggal, di mana kuburnya? Saya sampai gitu, kan gitu. Di mana kuburnya? Tempatnya di mana? Tanggal, bulan, tahunnya berapa? Saya harus butuh itu kan. Betul. Ketika menganggap bahwa ya meninggalnya tahun 99, gitu aja. Nah, bingung juga untuknya Ibu ya. Nah, kalau perlu saya bilang di mana makamnya, tolong saya difotokan. Oke. Di mana makamnya, tempat tanggal kematiannya berapa, tolong saya disampaikan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi memunculkan akte kematian ini. Nah, kalaupun ke kepolisian kan harus misalnya menganggap itu hilang. Kalau hilang berarti kan pernah ada. Nah, kalau nggak pernah ada, pasti polisi juga mencari mungkin fotokopi atau apa. Nah, ketika kami cross check, ya ternyata mungkin lagi proses. Berarti kan bisa. Betul. Gitu. Berarti orang-orang ya kurang aware aja sih Bu, kayak apa sih orang udah mati juga harus buat akte kematian kayak gitu ya, mungkin pikirnya kayak gitu. Tapi kan kelanjutannya untuk keterangan ahli waris itu. Makanya beliau juga butuh ternyata. Nah itu buat Sobat Swarga Loka. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kadang emang banyak juga warga Surabaya tuh kayak gitu juga Bu. Kayak ya udahlah orang nggak butuh, nanti aja gitu. Nanti menganggapnya loh Bu Camat ini loh udah mati tahun berapa sih kan. Makanya. Gitu. Pasti nggak punya gitu. Agak sedih. Oke Bu, waktu ini sudah hampir habis ya. Mungkin sebelum saya tutup episode kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan pesan yang banyak, gak apa-apa Bu, buat warga Surabaya tersadarkan. Monggo Ibu. Oke, Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara,
mungkin semacam edukasi atau himbauan ya, jangan sampai terulang atau bisa kita sebarkan kepada seluruh warga masyarakat, tetangga, anak, Betul. om, tante, nenek, kakek, orang tua. Jadi jangan tunggu butuh baru mau ngurus data kependudukannya. Tolong dicek lagi, mungkin di kakaknya ada yang belum terupdate, mungkin anaknya sudah kuliah tapi masih belum sekolah di kakaknya. Nah, kalau untuk itu Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, ayo coba dicek lagi data-data di kakaknya dan monggo segera melakukan akun pribadi untuk mengurus kependudukan. Tidak perlu lagi datang ke Dispenduk atau ke Siola, cukup melalui HP kita bisa mendapatkan pelayanan kependudukan sesuai kebutuhan kita. Tuh, dengarkan ya dari Bu Hunda Hudaya Kecamatan Bula. Jangan lupa di-note, gak perlu kalian datang ke kantor Disduk Capil. Betul, Bu? Siap. Oke, sahabat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, sepertinya bincang-bincang kali ini harus kita hentikan nih. Sampai di sini dulu, semoga hal-hal yang sudah disampaikan di episode kali ini dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyaksikan sedep episode kali ini sampai habis. Jangan lupa juga dilihat program TV kita lainnya nih. Dan YouTube kita. Jangan lupa juga follow media sosial kita di bawah ini. Sampai jumpa nanti. Saya Zizi dan Bunda Hudaya pamit undur diri. Bye!